dengan aku Christina. Sudah lama nggak bikin video dan nggak upload, nggak update karena sibuk dan belum sempet. Nah, terakhir itu kan video aku kan tentang yang medical check up gitu ya di Penang ya, Malaysia. Nah, aku pengen berbagi bagaimana sih waktu itu proses aku untuk medical check up di waktu itu di Island Hospital. Mungkin cerita aku akan berbeda dengan pengalaman-pengalaman orang yang lainnya. Di sini aku akan berbagi cerita sesuai dengan pengalaman aku. Aku di sini sekedar sharing pengalaman aku dan bagaimana cara aku waktu itu. Ceritanya, aku ini kan dulu pernah ada tumor gitu kan. Nah, waktu aku kerja di Batam, tiba-tiba ada benjolan lagi dan aku waktu itu periksa ke dokter umum, bukan ke dokter spesialis, di salah satu rumah sakit di Batam. Dan dari dokternya waktu itu kita ngobrol-ngobrol, terus habis itu disuruh cek profile cancer untuk yang perempuan ya. Karena dulu aku pernah ada riwayat tumor gitu. Jadi dulu aku pernah operasi tumor itu di rumah sakit Jakarta. Jadi agak sulit kalau misalnya aku balik lagi ke Jakarta. Nah, singkat cerita, dokter ini merekomendasikan untuk melakukan medical check up di Penang, Malaysia gitu, daripada di Jakarta karena sekalian gitu kan. Nah, cari-cari informasi lah aku gitu. Aku tanya-tanya temen ini itu, kebetulan temen ada yang post di Instagram tentang Penang, terus tentang medical check up gitu kan. Ya udah aku tanya-tanya gitu. Nah, awalnya aku ini direkomendasikan oleh salah satu teman aku itu di rumah sakit Adventist Penang gitu. Tapi sayangnya pada saat itu Adventist itu harus pakai waiting list, sementara aku butuh cepat gitu. Nah, waiting listnya itu kira-kira di Adventist itu lebih dari 1 bulan, 2 bulanan gitu. Baru aku dapat jadwalnya, sementara aku butuh cepat karena waktu itu aku harus pergi ke New Zealand. Nah, akhirnya aku direkomendasiin salah satu temanku yang lainnya. Dia kebetulan habis medical check up juga di Penang dan dia di Island Hospital ini. Harganya memang lebih mahal daripada Adventist. Cuman kelebihannya Island Hospital, kita nggak perlu pakai waiting list. Jadi langsung daftar, langsung dapat nomor antri seperti itu. Nah, mulai dari situ aku cari-cari informasi seputar Island Hospital. Dan ternyata rumah sakit di Penang ini adalah seperti kayak wisata medical gitu loh. Jadi banyak sekali agent gratis ya, ini tidak dipungut biaya. Jadi mereka itu memberikan informasi secara gratis kepada orang-orang yang membutuhkan gitu. Nah, waktu itu aku lihat di salah satu YouTube, dapat nomornya. Di sini nanti aku cantumkan nomornya Ibu Vera namanya. Nah, di situ aku langsung tanya-tanya. Sebelum aku tanya-tanya di nomor itu, aku juga hubungin ke hotline Island Hospital langsung gitu, yang direct gitu ya, yang langsung ke rumah sakitnya. Nah, kalau yang Ibu Vera ini dia itu kayak agentnya gitu. Dua-duanya aku hubungin gitu kan. Dua-duanya langsung terschedule dan terregistrasi gitu. Cuma ternyata lebih enak setelah aku bandingkan gitu ya, lebih jelas dan lebih enak yang lewat agent ini, lewat Ibu Vera ini. Waktu itu aku pikir, wah ini nanti jangan-jangan scam, jangan-jangan nanti aku bayar gitu kan. Terus yang agent ini ternyata lebih detail banget gitu, dari dianya tuh dikasih step-stepnya gitu apa yang harus aku lakukan. Jadi pertama registrasi, paspor, kirim tiket,
tiket penerbangan karena nanti kita akan dijemput oleh shuttle bus dari rumah sakit. Nah itu sangat membantu banget. Kalau misalnya yang nggak buru-buru, jadi sangat membantu ngirit gitu loh daripada kita bayar taksi. Itu pertama kali aku ke Pineng, jadi aku lebih baik pakai shuttle bus dan nungguin gitu. Jadi waktu itu ditawarin apakah mau dijemput gitu di airport. Jadi aku waktu itu mau dijemput. Shuttle busnya itu memang berbagi dengan pasien-pasien lain gitu. Sudah terregistrasi, sudah terdaftar, jadi tinggal datang, ikutin saja petunjuk yang diberikan oleh dari grup. Nah, setelah daftar dan memberikan semua informasi tentang diri kita, nanti dari mereka kita akan dimasukkan sebuah grup gitu, grup WhatsApp. Nah, dari grup WhatsApp itu apapun pertanyaan yang mau kita tanyakan, misalnya kita bingung ini nanti bagaimana setelah ini setelah itu tanya aja di situ. Nah, nanti akan ada admin gitu, jangan kaget. Tadinya aku kaget banget, loh ini kenapa kok tiba-tiba beda orang lagi. Aku pikir bakalan nanti di charge gitu kan, ternyata enggak, itu semua free gitu. Prosesnya itu lumayan simple banget ya. Nah, masalah pembayaran ya, pembayaran untuk medical check up ini ya kita langsung bayar ke rumah sakit gitu, apa aja yang kita ambil gitu, paket-paket apa aja gitu. Dan enaknya di rumah sakit ini kita tuh sudah dapat makan siang dan snacks gitu. Jadi sambil nunggu hasil pemeriksaan itu selesai, kita akan diberikan makan siang gitu. Pilihannya ya ada di sana gitu. Nah, setelah itu apalagi ya? Waktu itu jadi aku tuh kan kebetulan lagi nih, beruntungnya aku pada waktu itu adalah bulan ulang tahun rumah sakit Island gitu kan. Island Hospital tuh ulang tahun dan mereka memberikan cek gratis untuk pemeriksaan cancer. Jadi itu bener-bener kayak yang wow banget gitu. Wah, alhamdulillah banget. Aku akhirnya cuman bayar tes generalnya gitu, sementara yang profile cancernya ini aku gratis gitu. Nah, aku tuh waktu itu kan berangkat dari Batam ya. Nah, dari Batam ini kan gak ada pesawat yang langsung ke Pineng. Jadi waktu itu aku dari Batam itu naik ferry ke Singapura dulu, kemudian dari Singapura naik pesawat ke Pineng gitu. Dan itu lebih murah daripada aku beli tiket terusan yang Indonesia, Batam, Singapura, transit di Kuala Namu, Medan, atau transit dimanapun. Itu mahal banget. Jadi lebih murah waktu itu aku naik ferry ke Singapura, dari Singapura ke Pineng, baru ke Pineng gitu. Begitu sampai di bandara itu aku keluar. Jadi begitu keluar itu tuh di depannya itu udah ada kayak health center gitu loh, kayak booth gitu, booth yang khusus untuk healthcare gitu, untuk penjemputan si hospital ini. Jadi titik poinnya di situ, aku nungguin di pick up drivernya di situ waktu itu. Nah, tungguin aja di situ. Nah, ini fotonya. Waktu itu kebetulan yang barengan aku itu ditungguin sampai 1 jam, pesawatnya delay. Jadi drivernya nganter aku duluan karena per 1 jam kan gitu. Shuttle itu hanya dari airport ke rumah sakit ya, dan itu hanya penjemputan, bukan pengantaran. Jadi mereka tidak menyediakan jasa untuk mengantar ke airport, hanya menjemput dari airport ke rumah sakit. Nah, makanya waktu itu aku booking, milih hotel yang benar-benar dekat dengan rumah sakit, karena aku nggak ngerti Pineng waktu itu sama sekali, pertama kali. Jadi aku waktu itu cari hotel terdekat, itu namanya Hotel Scott gitu, kayak hotel transit aja. Nah, itu cuman jalan kaki dari Island Hospital, bener-bener sebelah-sebelahan dan depan-depanan gitu, karena
rumah sakit Island itu ada yang baru itu ada di sebelahnya si hotel, dan rumah sakit yang lama ada di depannya si hotel. Jadi dia ada 2 gedung. Nah, yang aku untuk medical check up itu ada di sebelah hotel gitu. Tinggal jalan kaki aja. Nah, setelah di drop di rumah sakit sama shuttle-nya, aku jalan kaki ke hotel aku dan kemudian check in di situ, istirahat. Nah, besoknya baru medical check up pagi-pagi gitu. Proses medical check up-nya itu terbilang sangat simple, gampang gitu ya, terorganisir, mudah sekali. Jadi waktu itu aku datang, kemudian nanti tinggal ngikutin aja yang diarahkan oleh admin dari agent itu ke tempat medical check up itu. Terus ya udah tinggal nunggu sampai pintu ruangan medical check up itu dibuka. Waktu itu dibukanya kira-kira 6:30 atau jam 7 gitu. Pokoknya ikutin aja, tungguin aja di situ. Kita ngantri kan di situ. Setelah dibuka kita masuk sesuai dengan urutan orang-orang, Pak, karena banyak ya. Nggak usah serobotan karena itu nanti kita akan dapat gilirannya. Ya udah, kita tunjukkan paspor. Kita sudah terdaftar di situ. Setelah tunjukkan paspor dikasih gelang nama gitu ya. Terus habis itu kita dipanggil sama suster gitu, ditanya mau pemeriksaan apa saja. Setelah pemeriksaan itu mau dibacakan oleh dan konsultasi oleh dokternya apa, nanti dikasih pilihan gitu dokternya. Kalian bisa tanya dokter yang bagus yang mana gitu, minta rekomendasi aja. Waktu itu pilihan dokternya ada 4 atau 3 gitu, aku lupa, dan aku pilih yang dokter Rada kalau nggak salah. Waktu itu lupa aku. Waktu itu aku pilih ya dokter Rada gitu. Nah, setelah itu kita disuruh tunggu, lalu pembayaran, langsung bayar ya, pembayaran apa-apa saja tadi yang paket yang sudah kita pilih, kita langsung bayar di kasir, di counter. Jadi pembayarannya waktu itu aku menggunakan Bank Mandiri, jadi kartu yang ada visanya itu ya. Waktu itu aku habisnya cuman 1.513.000. Jadi ini resipnya, kwitansinya seperti ini. Jadi waktu itu aku cuman habis itu 1.513 karena aku dapat potongan harga profile cancer itu yang gratis, padahal itu yang paling mahal gitu. Nah, itu udah dapat keseluruhan gitu. Setelah itu, setelah pembayaran kita tunggu lagi untuk dipanggil untuk proses medical check up secara keseluruhan seperti itu. Nah, setelah semua proses dilalui dan selesai, nanti kita akan dapat hasil medical check up. Nah, kayak gini, berupa buku ya, jurnal begini. Nanti seperti ini, namanya health screening. Kalau di sana bukan medical check up tapi health screening. Nanti kita juga akan dikasih panduan-panduan apa saja gitu kan. Misalnya aku gitu kolesterolku tinggi, jadi aku dikasih buku panduan, terus nanti sama dokternya dikasih arahan apa yang harus dilakukan gitu. Oke. Karena ada hasil yang belum selesai di hari yang sama gitu ya, jadi aku minta hasilnya itu di besoknya gitu, besok paginya. Dan besok paginya gitu aku pikir cuman dapat hasilnya ya, ternyata aku juga ketemu sama dokternya lagi dan itu dijelasin lagi, dan itu free, gratis gitu deh. Dan habis itu aku jalan-jalan di Pineng gitu. Nah, itu dia penjelasan singkat dari aku. Mudah-mudahan membantu teman-teman, dan salam sehat, semoga bermanfaat.
Mudah-mudahan penjelasan dan sharing informasi dari aku ini membantu dan menjadikan salah satu referensi informasi untuk teman-teman gitu. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu videonya. Salam sehat selalu. Dah.